Pak, saya dengar hari ini adalah sidang terkait dengan tambang emas ilegal yang mana dua terdakwa yaitu warga dari negara Cina. Saya dengar tahapannya sampai saat sekarang ini apa, Bang? Untuk hari ini kita masih dengar keterangan dari ahli. Selanjutnya nanti masih persidangan masih dilanjutkan dengan agenda kemungkinan pemeriksaan langsung pemeriksaan terdakwa atau terdakwa menghadirkan saksi yang meringankan atau saksi ada charge. Gitu. Oh, jadi untuk saat ini yang sudah berjalan sidang dilakukan sudah 4 saksi atau berapa saksi? Kurang lebih sekitar 4 saksi. Jadi di antaranya saksi-saksi itu tidak ada lagi ya, Bang? Terakhir ini Oh berarti iya, ya? untuk hari ini untuk keterangan ahli. Oh, keterangan ahli ya. Ya, Keterangan ahli diambil dari mana nih, Bang? dari pihak dari ahli dari provinsi untuk ahli tambang. Oh, ahli tambang. Bang, sedikit Bang, kalau pasal yang dikenakan Bang dengan tuntutan pasal apa ini Bang? Kita bukan bicara mengenai tuntutan, itu bicara dakwaan. Terdakwa dihadirkan ke persidangan dengan dakwaan pasal 158 junto pasal 55 1 ke 1 KUHP. Oke, makasih Bang. Demikian wawancara kami kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kota Waringin Barat. Terkait saat ini kan jaksa sudah mulai menjalankan proses-proses tahapan ya. Ya. Yang mana tahapan itu untuk WIB walaupun WIB. Nah, sampai sejauh mana itu Bang? Ya, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Waringin Barat melalui saya Kasih Intelijen menyampaikan bahwa terhadap program pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah bebas bersih melayani, Kejaksaan Negeri Kota Waringin Barat telah melakukan beberapa perubahan untuk menunjukkan kemajuan bahwa kantor Kejaksaan Negeri Kota Waringin Barat mewakili Provinsi Kalimantan Tengah ditunjuk oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah mewakili untuk maju ke wilayah bebas korupsi telah melakukan beberapa perubahan terakhir pembangunan yang bersifat sosial ini yang bersifat ke masyarakat seperti pembangunan PTSP, pembangunan drive-thru tilang, kita juga sudah ada poliklinik kesehatan kita, ada juga lapangan olahraga, ruangan barang bukti, semua yang bersifat untuk interaksi sosial masyarakat. Terus Kepala Kejaksaan Negeri berbenah untuk menunjukkan bahwa kantor kita layak menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah bebas bersih melayani. Berarti ini merupakan salah satu sarana prasarana pendukung ya, yang pada intinya untuk bisa menuju arah ke sana gitu ya. Betul. Mungkin di lain itu Bang, ini kan hanya sifatnya bentuk fisik ya. Mungkin sifatnya dalam kegiatan kerjanya Bang untuk hal yang menjadi salah satu syarat percontohannya apa Bang? Secara contohnya ya di masing-masing bidang kita menunjukkan bahwa kita punya program-program unggulan seperti Datun ya, Kasih Datun dengan pendampingannya, MOU-nya dengan Pemda untuk meningkatkan PAD, terus mendampingi kemarin wilayah tanah Pemda yang digugat, itu juga sedang tahapan kita menuju kemarin sudah dilakukan somasi, ini akan menunggu tindakan lanjut. Terus pendampingan nanti tanah Pelindo juga kemarin juga digugat oleh beberapa ahli waris, ini juga tahapannya sudah mediasi dan kemarin juga ini menunggu tahapan selanjutnya. Terus program dengan Pitsus juga mempersiapkan mungkin ini tindak pidana korupsi, nanti siapa mungkin yang akan kita angkat menjadi tersangka di tahun ini, mungkin nanti menunggu proses penyidikan lebih lanjut. Perkara tindak pidana umum ya mungkin yang sedang berjalan, yang sedang muncul ke permukaan ya itu yang tenaga asing yang di wilayah penambangan emas itu kemarin. Terus ya bidang intelijen mengamankan dan ya mempersiapkan semuanya itu berjalan lancar. Artinya biar ke depan semua program-program yang dijalankan ini berjalan dengan lancar. Dan terus pembangunan kantor juga di wilayahnya pembinaan tetap kita sedang melakukan rehabilitasi, rehab kantor, pembangunan gedung baru Kasih Datun dan kepala pembagian pembinaan. Jadi ini semua berbenah ya, baik Ya, sarana semuanya kita fisik, sudah berbenah.
termasuk juga pendampingan kepada hak-hak negara ya, yang Iya. mana juga sebagai pengacara negara Betul. terus berkesinambungan untuk mendorong untuk memberikan satu ini ya Pak, gambaran hukum ya kepada Betul. mereka gitu ya. Mungkin harapannya Bang kepada terutama ini kan saat ini kan rentan ya hak-hak negara ya yang digugat-gugat oleh masyarakat. Nah, paling tidak ini hak negara sebagai jaksa negara kan turun tangan untuk ini. Nah, sekarang yang sangat menonjol itu untuk di Kobar ini masalahnya masalah apa, Bang? Apakah masalah lahan pertanahan atau masalah fisik bangunan atau masalah apa, Bang, yang selama ini menonjol sehingga jaksa negara turun untuk mendampingi dari salah satu gugatan itu, Bang? Yang jelas kalau jaksa ini mendampingi kan berdasarkan SKK, surat kuasa khusus. Nah, surat kuasa khususnya Pemda dalam hal ini memberikan kuasa kepada kami terhadap kemarin kepemilikan tanahnya DPRD itu yang masih dikuasai oleh beberapa ahli waris yang menurut mereka punya dasar hukum kepemilikan, sementara Pemda sendiri juga punya dasar kepemilikan. Nah, itulah yang akan kita dampingi. Kita mau mencari titik terang siapa sebenarnya pemilik hak keperdataan terhadap hak tanah kantor DPRD tersebut. Apakah ini sudah berjalan di ranah sidang perdatanya atau masih dalam tahap proses Belum, untuk ini mediasi? masih tahapan mediasi. Oh, masih tahapan mediasi. Dari beberapa gambaran yang dilakukan pihak Kejaksaan Kota Waringin Barat ini beberapa hal yang bisa didampingi hanya tahap mediasi gitu ya, Pak? Ya, mediasi. Nah, kalau nanti pada tahapan harus dilakukan gugatan perdata, ya pasti kita akan gugat. Mungkin harapannya Bang sebagai penegakan hukum khususnya Kejaksaan Negeri Kota Waringin Barat. Ya, harapannya kita memberikan ya terus apresiasi besar untuk kemajuan Kabupaten Kota Waringin Barat melalui penegakan hukum ya di bidang kita, di bidang perdata, di bidang Pitsus, di bidang Pidum, dan di bidang intelijen. Semuanya kita bersinergi, semuanya demi kemajuan Kota Waringin Barat secara umum. Oke, terima kasih. Demikian wawancara kami sekilas kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kota Waringin Barat.